warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan seputar akhlak mulia yang sepatutnya dimiliki oleh setiap hamba. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa akhlak mulia yang sepatutnya dimiliki hamba itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu berakhlak mulia kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, dan berakhlak mulia kepada makhluknya. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan ini kita akan menyampaikan salah satu bentuk akhlak mulia yang paling agung kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala ada beberapa poin yang nantinya akan kita sampaikan. Yang pertama, pengertian cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kedudukan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, macam-macam cinta jika dilihat dari sisi siapa yang kita cintai. Kemudian yang keempat, tanda-tanda atau ciri seorang hamba telah mencintai Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kelima adalah sebab agar kita menjadi hamba yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. InsyaAllah ada 5 poin yang insyaAllah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentang arti cinta atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa dan istilah diterangkan oleh Imam Ar-Raghib rahimahullah ta'ala bahwa cinta itu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khaira. Artinya kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang dipandang atau diduga bisa mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh dan gambaran, ketika kita melihat sesuatu, baik makhluk Allah atau benda tertentu, yang menurut pengamatan kita hal itu bisa mendatangkan manfaat untuk hidup kita atau keberlangsungan kehidupan kita di dunia, maka di saat kita mendapati hal itu, maka tentu ada kecondongan dan kecenderungan hati kita terhadapnya. Semisal ketika kita melihatnya, kita ingin memilikinya. Kita jalan ke pasar, kemudian kita lihat ada sesuatu yang bisa membantu kita atau sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, akhirnya ada kecenderungan hati, saya harus beli, saya harus miliki. Maka menurut Imam Ar-Raghib, bahwa itu pada dasarnya diartikan dengan cinta. Maka sama halnya ketika kita melihat, ya semisal ada seorang pemuda yang ingin mengarungi kehidupan pernikahan, maka dalam proses pencarian pasangan hidup, dia akan melihat siapa yang kiranya bisa mendampingi dirinya, bisa mendatangkan manfaat untuk hidupnya. Maka ketika dia sudah dapatkan hal itu, pasti tentunya ada kecenderungan hati.
Untuk apa? Untuk memiliki, untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup. Nah, itulah cinta. Nah, selanjutnya setelah beliau menjelaskan tentang makna cinta secara umum, secara luas, beliau juga mengatakan atau menjelaskan arti cinta Allah kepada hamba dan cinta hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa mahabbatullahi ta'ala li'abdi in'amuhu alaihi. Salah satu bentuk atau makna cinta Allah kepada hamba adalah di saat Allah Ta'ala memberikan nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Namun para ulama menjelaskan dan memberikan rincian akan hal ini, di mana Allah Azza wa Jalla di saat memberikan rezeki karunia kepada manusia itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, rahmat atau cinta secara umum. Yang kedua, secara khusus. Rahmat Allah Ta'ala secara umum itu diberikan kepada seluruh makhluk. Binatang sekalipun mendapatkan rahmat Allah. Maka di antara binatang ada yang bisa makan, beranak pinak. Allah Azza wa Jalla berikan mereka insting-insting kebinatangan. Bahkan ada yang menakjubkan, ada binatang yang bisa membangun rumah dengan rapi, seekor burung ataupun binatang yang lainnya. Ada seorang binatang atau ada binatang yang memiliki naluri sebagai induk sangat cinta dan sayang dengan anaknya. Itu adalah bentuk cinta dan rahmat Allah Ta'ala secara umum. Dan bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala pun mendapatkan rahmat ini, sehingga mereka juga bisa menjalani hidup, mendapatkan nikmat. Mereka bekerja, dapat uang, dapat hasil, dan mereka bisa gunakan untuk menghidupi, ya, atau untuk kehidupan mereka di muka bumi ini. Akan tapi sebagai orang yang beriman, bukan hanya sekedar mendapatkan rahmat Allah secara umum yang kita inginkan, tapi rahmat Allah Ta'ala secara khusus, yang mana Allah tidak akan pernah memberikan nikmat khusus ini kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Apa nikmat khusus itu? Islam, iman, petunjuk, ketakwaan. Itu adalah nikmat khusus yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan itulah yang menjadi sebab dia akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Maka teruntuk mereka yang tidak beriman, mungkin hanya nikmat dunia mereka rasakan, sementara di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin mereka berbuat baik, banyak membantu, mengeluarkan sebagian harta untuk membantu korban-korban bencana, sebagaimana berita yang kita dapatkan. Allah Ta'ala kan balas kebaikan mereka. Di mana? Di dunia. Maka urusan mereka mungkin mudah, mereka menjadi orang yang kaya raya, namun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan khusus dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada balasan kebaikan untuk mereka di akhirat nanti. Nah, itu sedikit penjelasan tentang mahabbatullah lil 'abdi, cinta Allah kepada hambanya. Yang kita inginkan agar Allah mencintai kita dengan makna yang khusus. Kita dapat petunjuk selalu, kita mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhanya, yang mana hal itu merupakan sebab utama masuk ke dalam surga. Adapun cinta hamba kepada Allah, itu apa maknanya? Cinta hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah di saat dia menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Urusan hidupnya, dunia, akhirat, semuanya ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masih berbicara tentang cinta, ada juga keterangan dari Imam Ar-Raghib tentang macam-macam cinta jika dilihat dari asal muasalnya. Beliau membagi cinta itu menjadi dua. Yang pertama cinta tabi'i, yang kedua cinta ikhtiari. Ini penting, harus kita ketahui. Yang nantinya kita akan berikan contoh dalam kehidupan kita. Cinta tabi'i itu apa? Atau juga bisa diartikan dengan cinta alami. Cinta tabi'i ataupun cinta alami itu sifat dasar yang ada pada manusia. Bahkan binatang pun memilikinya. Ya seperti contoh tadi, induk, ya misalkan anak induk ayam betina cinta kepada anak-anaknya. Coba aja kalau seandainya ada ayam betina bersama anak-anaknya, kemudian kita ganggu,
Apakah dia kabur menyelamatkan dirinya sendiri? Oh enggak. Dia akan pasang badan untuk menyelamatkan anak-anaknya, meskipun dia harus kehilangan nyawa. Itu cinta alami, bahkan binatang pun memilikinya. Terlebih lagi manusia. Maka cinta alami ini yang akan mendorong kita untuk berbuat apa saja demi orang yang kita cintai. Makanya kadang bapak-bapak ketika ditanya, Pak, kalau seandainya bapak diberikan pilihan, siapa yang duluan meninggal, bapak atau istri? Maka kebanyakan bapak-bapak akan mengatakan, ambil dulu saya, biarkan istri hidup setelah saya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Itu namanya cinta alami. Dia akan rela berkorban melakukan apa saja untuk pasangan hidupnya atau siapapun yang ia cintai. Tapi apakah ini istimewa? Kita katakan kurang istimewa, karena binatang pun punya. Apa yang istimewa itu? Jenis cinta yang kedua, cinta ikhtiari. Mana cinta ini lahir dari kesadaran akal dan iman, yang merupakan cinta khusus yang dimiliki oleh manusia, yang akan menghantarkan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang ia cintai. Jadi tolak ukurnya adalah ini cinta khusus yang hanya dimiliki oleh manusia, bukan binatang. Tapi cinta ini yang mendorongnya untuk berbuat, bertindak yang mendatangkan manfaat untuk orang yang dia cintai. Ketika anak tidur, kemudian terdengar kumandang azan subuh, kira-kira sang bapak atau orang tua akan membangunkan ataukah tidak? Pada saat itu dia terlelap, nyenyak sekali, enak sekali melihatnya. Jarang-jarang ia bisa tidur nyenyak. Kira-kira dibangunkan atau tidak? Kalau hanya berdasarkan cinta alami, tabii, pasti nggak dibangunkan. Ya. Kasihan, mungkin lagi mimpi, kayaknya lagi mimpi bermain, terbukti dia lagi senyum-senyum. Gak tega rasanya untuk membangunkan dan memutus mimpinya. Itu cinta alami. Akhirnya dibiarkan sampai sholat subuh terlewat. Tapi cinta ikhtiari ini hanya dimiliki oleh manusia. Ini dia akan mendorongnya untuk apa? Berbuat sesuatu yang akan mendatangkan manfaat untuk yang dicintai, meskipun terlihat berat sekali. Maka dia bangunkan, nak, tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan disiram. Nak, bangun, nak, sholat subuh dulu. Masih ngantuk, ayo bangun sebentar. Sudah bangun, kemudian sholat, tiba-tiba pengen tidur lagi. Nah, kira-kira ya sudah, tidur saja. Atau apa yang kita lakukan? Kenapa kok langsung mau tidur lagi? Ayo sini, olahraga sama Abi, olahraga sama Bapak, biar sehat. Subuh-subuh kok tidur. Nah, itu kan kadang kita nggak menuruti apa yang diinginkan oleh sang anak, tapi untuk kemaslahatan mereka. Itu namanya cinta ikhtiari. Ya, cinta ikhtiari. Anak tiba-tiba dia mengatakan, aku nggak mau masuk pesantren. Orang tua ingin memasukkan anak ke pesantren. Aku nggak mau, aku mau bebas. Aku mau hidup dengan HP, aku mau kemana saja, nggak ada aturan, misalkan gitu. Aku mau berteman dengan siapapun. Orang tua melihat pertemanannya kurang baik, lingkungannya kurang baik, sehingga orang tua berpikir bahwa harus dipondokkan ini anak. Nah, kalau seandainya berlandaskan cinta alami, maka dia akan turuti apa saja diinginkan oleh anaknya. Anaknya dibelikan HP, full internet unlimited dengan kecepatan tinggi, disediakan kamar khusus, kamar mandi dalam, kalau makan minta diantarkan ya diantarkan, nggak pernah keluar kecuali sekali atau dua kali saja. Sudah, wassalamualaikum, nggak tahu apa yang dilakukan di dalam. Tiba-tiba mengeluh, saya nggak tahu kenapa anak saya bisa seperti ini. Kok dia ternyata punya utang yang begitu banyak, puluhan juta. Kok dia tiba-tiba tahu ini dan itu? Sepertinya dia terjebak main judul. Sekarang siapa penyebab utama? Ketika orang tua membawa anaknya ke toko HP dan memberikan fasilitas internet full untuknya tanpa ada pengawasan.
Orang tua tidak sadar, dialah yang menjadi penyebab utama. Adapun yang lainnya itu adalah anak dari apa yang dilakukan. Nah, kalau seandainya bermodalkan cinta alami saja, begitulah yang akan terjadi. Maka ini pembagian yang sangat penting untuk kita ketahui. Ada yang namanya cinta ikhtiari. Baik, itu sedikit pengertian tentang cinta dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kita langsung masuk kepada pembahasan kedudukan cinta kepada Allah. Apa sih pentingnya seorang hamba harus memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika menjelaskan tentang cinta kepada Allah, beliau menjawab dengan jawaban singkat. Beliau mengatakan, hiyal hayah. Cinta kepada Allah itu adalah hidup. Jadi ketika kita ingin hidup di muka bumi ini dengan kehidupan yang baik, maka harus memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tidak memiliki cinta kepada Allah, ia diibaratkan seperti jasad tanpa ruh yang hanya bergerak di muka bumi ini, seperti robot. Tidak memiliki tujuan yang benar. Maka tatkala beliau menjelaskan tentang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau mengatakan hiyal haya. Kemudian beliau lanjutkan, allati man harumaha fahuwa min jumlatil amwat. Di mana tatkala seseorang tidak memilikinya, terhalangi dari memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia diibaratkan seperti mayit. Tentu kita tidak ingin dikatakan sebagai mayit, ya. Kemudian beliau juga mengatakan cinta kepada Allah nur. Apa itu nur? Cahaya. Di mana tatkala seorang hamba kehilangan cahaya ini, maka dia akan berada dalam lautan kegelapan. Susah, nggak bisa menapaki kehidupan ini dengan baik. Beliau juga mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah obat penyembuh. Ketika seorang hamba mendapatkan ujian berat, cobaan berat, bencana ataupun apapun itu bentuknya, di saat dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Dia tidak akan berkata-kata yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Justru malah ketika ada musibah, dia akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ia cinta kepada Allah. Maka hatinya akan lapang dada. Di saat ia mendapatkan sesuatu yang berat, yang pahit, maka yang pertama kali ia ingat siapa? Allah. Apa ucapannya ketika dapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah yang pertama kali ingat. Akhirnya apa? Lapang dadanya, tentram hatinya. Maka cinta kepada Allah Ta'ala itu bisa menjadi penyembuh. Bisa menjadi obat atas derita yang ia alami. Dan beliau juga mengatakan bahwa cinta kepada Allah itu al-ladzah, itu artinya kenikmatan. Di mana di saat seorang hamba tidak memiliki cinta, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kegundahan. Itulah makna dan kedudukan cinta. Maka cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya sekedar hiasan lisan, akan tapi dia memiliki makna yang begitu dalam. Kenapa dikatakan hiasan? Karena banyak sekali di antara kita yang mengaku bahwa ia cinta kepada Allah, namun tidak pernah bisa membuktikan cintanya. Maka orang yang seperti ini hanya menghiasi lisannya atau menutupi dirinya dengan hal-hal yang baik, padahal di dalamnya tidak. Kita duduk-duduk nongkrong, tiba-tiba ada nyeletuk. Yang hadir di sini cinta nggak sama Allah? Pasti akan menjawab semuanya, cinta. Nah, tinggal masing-masing masing-masing menilai apakah itu hanya sekedar hiasan lisan ataukah memang pada hakikatnya ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kedudukan cinta. Kemudian yang ketiga, tentang macam cinta dari sisi yang dicintai. Insyaallah taala ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, di mana kalau dilihat dari macam-macam cinta kepada siapa yang dicintai, itu yang pertama cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang paling utama. Yang kedua cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga cinta kepada orang-orang yang beriman. Bahkan cinta kepada orang beriman itu salah satu syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Baik, kemudian poin yang keempat, tanda dan ciri cinta Allah. Ini penting harus kita ketahui. Kenapa? Inilah yang menjadi tolak ukur apakah selama ini kita sudah mencintai Allah Ta'ala ataukah tidak, ataukah kita hanya menghiasi lisan kita dan diri kita dengan perkataan dan pengakuan bahwa kita cinta kepada Allah namun pada dasarnya tidak. Ibarat kata kalung emas aslinya besi namun cuma dilumuri dengan cat emas, berat, terlihat berbobot pada saat ditimbang 1 kilo, tapi bukan emas, warnanya saja yang emas. Atau mungkin yang meliputinya memang emas tapi hanya catnya saja atau lapisan tipis saja, sementara dalamnya besi bahkan berkarat. Maka untuk mengetahui apakah kita memang sudah cinta kepada Allah Ta'ala ataukah tidak, kita perlu lihat tanda-tandanya. Apa tanda-tanda seorang hamba sudah mencintai Allah? Yang pertama, senantiasa berzikir. Apakah cukup dengan terus berzikir saja? Oh, tidak. Dia senantiasa berzikir, dan di saat dia berzikir dia bahagia dan merasakan tenang dalam hatinya. Karena Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena pada dasarnya mengingat Allah akan menjadikan hati tentram. Maka kalau hanya sekedar berzikir, semua berzikir, ulun yakin, kita yakin. Tapi betapa banyak yang bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan saat berzikir? Mungkin sangat sedikit. Bahkan kalau ada kesempatan zikir pun kayak nggak betah. Subhan. Nggak ketahuan nih ngomong apa. Ham. Yang nyaman apa? Subhanallah. Sambil meresapi apa yang dibaca. Maha suci Allah. Mungkin yang diucapkan adalah subhanallah, namun hatinya mengatakan makna yang terkandung di dalamnya. Karena indah sekali. Disitulah nantinya dia akan merasakan ketenangan. Silahkan kita coba masing-masing. Alhamdulillah. Sembari menghayati ternyata selama ini Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka salah satu tanda cinta kepada Allah, ia senantiasa berzikir. Tapi tidak cukup hanya mengucapkan zikirnya saja, hatinya harus tenang, tentram. Maka untuk bisa mendapatkan hal itu, dia harus betul-betul menghayati apa yang dia baca. Nggak usah pikir-pikir yang jauh-jauh dulu, yang habis tiap sholat saja. Bagaimana kualitas pikir kita setelah salam? Astagfirullah. Apakah cepat-cepat ataukah kita membacanya dengan penuh penghayatan? Nah tadi yang sering kali itu tasbih, tahmid, takbir, cepat-cepat. Kita hanya tersibukkan dengan apa yang menjadi media untuk bertasbih, namun tidak menghayati apa yang diucapkan. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam berzikir. Maka di antara tanda cinta kepada Allah, kita terus berzikir dengan zikir yang penuh kekhusyuan yang mendatangkan kebahagiaan. Apalagi Allah Ta'ala katakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila menyebut nama Allah bergetar hatinya. Hampir setiap waktu mungkin kita mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla, namun seberapa sering hati kita bergetar karenanya? Mungkin kita lupa kapan terakhir hati kita terpengaruh dengan apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, di antara tanda cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan kepentingan dunia, kepentingan pribadi kita. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga
apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa lebih ia utamakan dibandingkan hawa nafsunya, ya, lebih ia utamakan dibandingkan hawa nafsunya. Maka ini adalah salah satu bukti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Terkesan ringan, tapi terkadang pada saat dijalankan banyak sebagian orang yang tidak lulus dalam poin ini. Terutama ketika ia dibenturkan dengan cinta terhadap dunia. Selama ini penghasilan bulanannya 20 juta. Namun ternyata setelah ia telusuri, ia dapati bahwa pekerjaannya tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di situ dia harus memilih antara mendapatkan cinta Allah ataukah dunia. 20 juta. Apakah mungkin dia berdalil, Ustaz, kan ada dalil yang mengatakan ad-daruriyat tubihul mahdurat, keadaan darurat itu menghalalkan segala hal yang diharamkan. Sepertinya hidup saya ini darurat, Ustaz. Wah, banyak dalil, banyak hujah yang diungkapkan untuk menghalalkan apa yang sedang dia jalankan. 20 juta. Kalau ia tinggalkan mungkin dia bisa mendapatkan kerja, tapi jadi 5 juta. Maka mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah tidak seringan yang kita dengar. Tidak asing telinga kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat ia meninggalkan putra dan istrinya. Ini contoh yang luar biasa. Maka beliau adalah Abul Anbiya, bahkan Abul Bashar. Beliau itu adalah ayah para nabi dan mungkin ayah kita semuanya. Bagaimana seorang ayah, meski dia cinta kepada anak, tapi cintanya kepada Allah tidak mungkin dikalahkan kepada cinta dan dibandingkan cintanya kepada anak. Nabi Ibrahim itu menanti kehadiran anak selama 80 atau sekitar 90 tahun lamanya. Bersama istrinya Sarah pada saat itu belum memiliki anak. Baru mendapatkan anak setelah ia nikah dengan Hajar alaihissalam. Dengan Sarah mendapatkan Ishak. Namun bersama Hajar ia mendapatkan Nabi Ismail, dan itu putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sudah dia nanti-nantikan selama 80 atau sekitar 90 tahun lamanya. Sudah pasti sebagai seorang ayah yang menantikan kehadiran anak, sangat cinta kepada sang anak. Ini putra pertama nih, apalagi laki-laki. Dan itu wajar seorang ayah ketika mendapatkan anak laki-laki, wah, senang. Ini akan menjadi penerus saya. Namun Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin cintanya kepada makhluk lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Allah uji Nabi Ibrahim. Allah perintahkan, bawa anakmu ke tempat ini, sebuah tempat tandus, ghairi dzar, tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, tidak ada penghuni di sana, tidak ada hal yang bisa dimakan dan minum. Akhirnya beliau pergi meninggalkan Palestina menuju tempat tersebut yang saat ini dikenal dengan Mekah. Setibanya di sana, ia tinggalkan sebagian kecil atau dia tinggalkan sedikit dari makanan yang bisa dimakan, minuman yang bisa diminum. Saat Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkan sang Hajar, mengejarnya dan mengatakan, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Itu kan pertanyaan yang amat sangat berat untuk didengar oleh seorang suami dan seorang ayah. Namun beliau menunjukkan sikap bahwa beliau lebih mencintai Allah Azza wa Jalla dibandingkan makhluknya, meskipun itu adalah istri dan putranya. Kira-kira yang paling berat meninggalkan istri atau anak di sini? Anak. Yang paling berat adalah anak. Pertanyaan itu diulang 3 kali oleh sang Hajar, sang istri. Ila man takilun. Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Hingga pada akhirnya sang istri sadar bahwa ada yang keliru dalam pertanyaan ini. Maka di sini kita ambil faedah, kalau seandainya suami nggak jawab pertanyaan istri, mungkin pertanyaannya perlu diganti, atau
Pertanyaannya sudah benar, nadanya yang perlu diubah. Belajar dari Hajar alaihissalam. Akhirnya dia ganti pertanyaannya. Apa pertanyaan? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah azza wa jalla yang menyuruhmu untuk ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Maka Hajar mengatakan, ada tauhid dalam hati Hajar. Ia mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Pasti Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Meskipun secara akal dan logika nggak mungkin hidup lama. Gurun. Yang ada adalah pasir, bebatuan, nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Kalau secara akal dan logika nggak akan bertahan. Namun mereka berdua adalah hamba yang beriman, lebih mengedepankan cinta kepada Allah. Dan ketika seorang hamba cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan cinta kepada mereka, dan Allah akan berikan kemudahan untuk mereka dari arah yang tidak disangka-sangka, atau mungkin kita menganggap dari arah yang mustahil itu ada. Muncul air zam-zam dari kedua kaki Nabi Ismail. Hajar alaihissalam bolak-balik naik bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Di sini juga ada faedah yang namanya usaha. Itu tidak selalu berusaha pada sesuatu yang menurut kita menghasilkan. Yang paling utama di balik usaha adalah sisi usahanya. Kalau seandainya hanya bermodalkan akal, maka mungkin Hajar hanya 2 kali naik ke bukit Safa dan Marwah. Ya kan ya? Naik ke bukit Safa, nggak ada. Turun Marwah, nggak ada. Mungkin dia cari ke tempat lain. Tapi yang terjadi berapa kali? 7 kali dia berusaha. Allah yang menentukan rezeki, hingga akhirnya singkat cerita sampai jadilah kota Mekah yang menjadi kiblat kaum mukminin seluruh dunia. Luar biasa. Itulah buah dari mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan dunia. Pasti Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita. Dan kemudian yang ketiga adalah merasa al-uns. Al-uns itu artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana ketika seorang hamba merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan merasa lezat di saat ia beribadah kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hendaklah senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan cara beribadah, bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah, hingga aku akan mencintainya. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, rindu ingin bertemu dengan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah Azza wa Jalla akan ingin bertemu dengannya. Bagaimana itu, Ustaz? Rindu dengan Allah. Iya, rindu dengan Allah. Dan itu dan cara membuktikannya bagaimana kualitas ibadah kita saat azan berkumandang. Apakah kita punya keinginan dan hasrat yang kuat untuk segera memenuhi panggilan tersebut, ataukah kita masih teralihkan dengan dunia? Itu semua membuktikan apakah selama ini kita memiliki rasa rindu dan keinginan ingin bertemu. Salat yang kita kerjakan, Al-Fatihah yang kita baca, itu disebutkan dalam hadis ibarat seperti dialog antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Demikian disebutkan di dalam hadis. Dan kemudian yang kelima adalah ridha atas ujian yang Allah tetapkan. Ketika seorang hamba bisa lapang dada dan hatinya ridha atas ujian-ujian yang ada, itu sudah menandakan ia ini orang yang sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Gambaran sederhananya begini. Anak
yang cinta kepada orang tua, dia tidak akan pernah marah dan kesal di saat orang tuanya mungkin bersikap tegas kepadanya, dan mungkin dalam sebagian waktu marah kepadanya. Kenapa? Ya, dia tahu bahwa orang tua berbuat demikian untuk apa? Untuk kebaikan. Pernah pengalaman masa kecil, dulu lu pernah dipukul pakai kayu patah. Pengalaman, ya karena bandel. Tapi Masya Allah, memang tidak ada sedikit pun dalam hati kebencian. Tapi yang ada adalah rasa bersalah karena kenakalan kita. Dan demikian pula, sehingga membuat kita apa? Rela dan ridha diperlakukan demikian karena memang ini untuk kebaikan. Maka tatkala seorang hamba betul-betul cinta kepada Allah, pasti saat Allah menempatkan sesuatu kepadanya, ujian, cobaan, bencana, dia akan ridha. Kenapa? Karena dia tahu pasti ada hikmah dan kebaikan di baliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci kepada sesuatu padahal itu baik. Maka dia sadar mungkin ada kebaikan di balik ini semua. Maka dari itu para ulama mengatakan sabar itu memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu sabar, dalam arti dia mampu menahan diri dari berbuat buruk saat mendapatkan ujian. Keluar habis sholat, tiba-tiba sandal barunya hilang. Dia mampu menahan diri tidak berucap kata-kata kasar pada saat itu, dia sabar. Dia tidak bersikap dan berbuat buruk saat itu, itulah sabar. Nah, level yang lebih tinggi daripada sekedar menahan adalah ridho. Ridho, sudah. Qadarullah wa ma syaa'. Lapang hatinya, itu ridho. Dan ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi? Bersyukur. Luar biasa. Dapat ujian malah bersyukur, dan itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dapat nikmat, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tatkala dapat ujian, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang ada. Nggak pernah putus pujian dan sanjungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda cinta kepada Allah. Kemudian yang keenam, ini juga termasuk di antara seorang hamba tidak cinta kepada Allah, continue dalam beribadah, terus menerus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah 6 tanda cinta kepada Allah, dan ini bisa kita bawa kepada diri kita. Apakah selama ini saya sudah cinta ataukah tidak? Kalau seandainya pikirnya malas-malas, maka perlu kita perbaiki. Kalau seandainya kita lebih banyak mendahulukan dunia di hal-hal pribadi kita dibandingkan perintah Allah Ta'ala, cinta kita perlu kita perbaiki. Kalau seandainya kita kesal, berucap yang tidak baik atas takdir Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita perbaiki hati kita. Tadi, seorang hamba yang tidak memiliki cinta, maka pada dasarnya dia seperti mayit yang berjalan di muka bumi ini. Harus ada cinta. Sekarang Ustaz, sepertinya saya harus memperbaiki hati. Bagaimana cara dan kiat agar saya bisa menjadi hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Maka yang pertama, sebagaimana tadi kita sebutkan tanda, maka itu pula lah cara agar kita bisa mencintai Allah. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan afdalul zikri, sebaik-baik zikir apa? Tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi kalau hamba sering baca Quran, insya Allah itu tanda ia betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya dia lupa kapan terakhir kali dia baca Quran, jangankan khatam, baca saja sudah jarang. Apalagi kalau ditanya, sudah berapa kali pian khatam? Alhamdulillah sekali. Bila dulu pas TPA, kan TPA kan ada momennya suruh khatam kan oleh ustadz-ustadzanya. Setelah itu nggak pernah khatam. Maka sulit untuk dikatakan ia cinta kepada Allah. Kenapa kok itu menjadi tolak ukur? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalau seandainya kita gambarkan dua pasangan suami istri, yang kala itu untuk mengungkapkan rasa cintanya menggunakan surat
Zaman dahulu, misalkan sang suami berangkat keluar kota, dia hanya bisa menyampaikan pesan dan isi hatinya melalui surat ditulis. Kira-kira bagaimana perlakuan istri terhadap surat yang ditulis suami? Buka, surat. Apakah dilempar? Enggak. Dibuka. Bahkan amplopnya jangan sampai sobek. Dibuka, dibaca sambil penuh penghayatan. Kira-kira apakah cukup baca sekali kemudian dibakar? Mungkin itu akan ia baca berulang-ulang sampai datang surat berikutnya. Bahkan kalau bisa ia bawa ke dalam tidurnya. Kenapa demikian? Ya, karena itu adalah kalamnya siapa? Suaminya, ya, ungkapan hati suaminya. Maka begitulah sebagaimana keterangan dari Imam Abdullah bin Mas'ud, man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu al-Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu apakah ia cinta kepada Allah, coba hadapkan dirinya terhadap Al-Qur'an. Maka perbanyaklah baca Al-Quran ketika kita ingin menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi mendahulukan Allah itu adalah tanda cinta, maka itu pula cara agar kita menjadi hamba yang cinta kepadanya. Dan itu dibuktikan dengan apa? Ketaatan, jalankan perintah Allah. Dan jangan cukupkan dengan hal yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah yang sunnah. Kita punya 10.000, mungkin 1.000 rupiah kita sedekahkan. Terutama sedekah untuk rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, infak maksudnya, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Karena itu merupakan bukti cinta. Kemudian di antara tanda atau cara agar kita mencintai Allah ini penting, baca Asmaul Husna, fahami dan aplikasikan apa yang menjadi tuntutan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala dengan apa yang kita sebutkan ini akan mendorong kita untuk menjadi hamba yang cinta kepada Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله